Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dari kelas manajemen 22C dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah hukum bisnis dengan materi bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis, yaitu ada merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba. Merger, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi atau merger. UU PT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih dari karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Dr. Dijan Widijowati, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Merger memiliki tujuan, yaitu yang pertama memperbesar modal, yang kedua menyelamatkan kelangsungan produksi, yang ketiga mengembangkan jalur produksi, menciptakan sistem pasar monopolistik. Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen. Di antaranya yaitu memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang melakukan merger, memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut atau failing firm reasoning. Dapat meningkatkan utilitasi kapasitas berlebihan atau idle capacity, menekankan biaya transportasi dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal. Dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan. Dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan atau research and development. Dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan meningkatkan kualitas barang yang menguntungkan konsumen. Selanjutnya yaitu ada konsolidasi. Konsolidasi yang berasal dari kata consolidation, yang artinya adalah melebur, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri. Selain status badan hukum, perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sebagaimana halnya dengan penggabungan, maka peleburan juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memperbesar jumlah modal. Yang kedua memperbesar sinergi perseroan. Yang ketiga menyelamatkan kelangsungan produksi. Yang keempat mengamankan jalur distribusi dan mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik. Selanjutnya ada joint venture. Menurut Engga Prayogi, joint venture adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan atas suatu perjanjian yang berpegangan pada prinsip-prinsip KUHP Perdata. Persetujuan harus memenuhi syarat dan sah menurut KUH Perdata seperti yang tertuang dalam pasal 1320. Subjek dari joint venture terdapat dibagi menjadi dua jenis kerjasama. Yang pertama, antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum RI. Yang kedua, antara orang atau badan hukum RI dengan orang atau badan hukum asing atau lembaga internasional. Keuntungan dari kerjasama joint venture adalah badan usaha di Indonesia akan mendapatkan bantuan pendanaan dengan memanfaatkan modal asing.
Badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman. Badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan dan menembus pasar di luar negeri. Bagi pihak asing mempermudah akses ke sumber-sumber lokal. Pihak asing mempunyai akses untuk masuk ke pasar domestik yang mungkin dimiliki oleh mitra lokal. Selanjutnya yaitu ada waralaba. Waralaba yaitu kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau disebut dengan haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas. Merek sudah diterima dari berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua yaitu ada waralaba dalam negeri. Waralaba ini juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup. Piranti awal dan kelanjutan usahanya ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Kesimpulannya yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam pengembangan usaha adalah merger atau penggabungan usaha, konsolidasi atau peleburan, joint venture dan konsolidasi atau peleburan, joint venture dan waralaba dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukannya untuk kepentingan perseroan. Dilakukannya dengan tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan perseroan. Dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan pihak kreditur. Dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.